Selamat sore, perkenalkan nama saya Alaska DM Sigalingging. Di sini saya ingin membuat video yaitu analisis pengaruh perilaku kepemimpinan pengusaha kecil terhadap budaya kerja. Studi kasus pengusaha kecil bidang jasa laundry kain. Pertama, apa itu kepemimpinan? Pengertian kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Memimpin adalah kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi, dan memberi perintah kepada orang lain secara langsung untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Peran seorang pemimpin perusahaan seharusnya dipisahkan dengan peran pengelola perusahaan. Namun, hal ini tidak berlaku di pengusaha kecil karena keterbatasan pengetahuan manajerial dan modal yang dimiliki. Dengan demikian, kepemimpinan pengusaha kecil mengacu pada perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan. Sehingga fungsi pemimpin pengusaha kecil dapat diidentifikasi dari dua fungsi, yaitu fungsi untuk mengorganisasi dan menstruktur kelompok untuk menyelesaikan tugasnya secara efisien, dan fungsi lainnya adalah untuk mempertahankan hubungan-hubungan kerjasama yang harmonis di antara para anggota agar dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Apabila perilaku ini diterapkan selama pemilik usaha kecil tersebut berbisnis, maka hal ini akan berpengaruh pada kedudukannya sebagai individu dalam perusahaan. Jarak antara pemilik usaha dengan para karyawannya, resiko kerja yang dihadapi, dan fokus pada kebersahilan kerja material, hal yang demikian ini disebut dengan budaya kerja. Pemimpin efektif berkonsentrasi pada fungsi-fungsi yang berorientasi pada tugas seperti merencanakan dan mengatur pekerjaan, mengkoordinasi kegiatan para bawahan, menyediakan keperluan, peralatan, dan bantuan teknis yang dibutuhkan. Perilaku ini tidak terjadi dengan mengorbankan perhatian terhadap hubungan antar sesama manusia. Perilaku pemimpin yang berorientasi pada tugas ditunjukkan untuk perilaku pada seseorang pemimpin yang selalu menekankan pentingnya penyelesaian pekerjaan dengan lebih efektif. Lalu di sini ada pengaruh kepemimpinan pengusaha kecil terhadap budaya kerja. Budaya kerja merupakan kebiasaan yang berlaku dalam suatu organisasi di mana budaya kerja ini dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Dengan demikian, seorang pemimpin akan membentuk budaya di mana dia dan karyawan-karyawan baru secara otomatis terdorong untuk mengikuti perilaku sejawatnya. Oleh karena itu, kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan budaya kerja. Melalui perhatian-perhatian diberikan, reaksi terhadap situasi kritis, pemodelan peran, alokasi imbalan-imbalan, dan kriteria dalam menyeleksi dan memberhentikan karyawan yang dijalankan akan mempengaruhi budaya kerja pada organisasi yang dipimpinnya. Dalam studi kasus penelitian industri kecil bidang jasa salah satu laundry kain yang ada di Kota Medan, dapat dikatakan bahwa budaya lingkungan usaha kecil bidang laundry ini yang ada di Kota Medan masih tergolong sangat lemah. Hal ini menunjukkan bahwa jarak antara pengusaha laundry dengan karyawannya yang masih sangat kurang. Para pekerja cenderung menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepada karena pekerjaan tidak melakukan dengan secara terlalu peduli pada hasil kerjanya. Misalnya, apakah pakaian dicuci sudah bersih, apakah pakaian disetrika sudah rapi, dan para pekerja harus selalu diawasi agar pekerjaan bisa dilakukan dengan efektif. Apalagi dalam musim penghujan, di mana para pekerja tidak terlalu mempedulikan waktu penyelesaian, sedangkan yang memiliki usaha bisnis merasa bertanggung jawab agar pakaian dapat selesai tepat waktu sesuai dengan permintaan konsumen. Dan juga dalam kurun waktu 3 bulan, pergantian pekerja sering terjadi karena tidak mampu bertahan lama, dikarenakan para pekerja yang sering tidak datang atau kurang konfirmasi kepada pemilik usaha. Hingga akhirnya kurangnya ketelitian dalam mencuci dan menyetrika pakaian sehingga banyak pakaian konsumen terkena rusak ataupun juga hilang. Pemilik usaha atau bisnis sering mendapatkan kerugian dalam bisnis yang dijalankannya, dimulai dari ketidakpercayaan konsumen bahkan sampai kehilangan konsumen lain laundry yang berpindah ke tempat laundry lainnya. Suasana ini menunjukkan bahwa ketidakpastian yang muncul dalam hidup sebagai ancaman dan harus diperangi. Stres yang tinggi merupakan pengalaman, waktu adalah uang, kerja keras adalah kebaikan utama. Hal ini disebabkan karena para pekerja menganggap bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan harus diawasi si pemilik bisnis. Barulah pekerjaan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sedangkan pemilik bisnis mengharapkan para pekerja tidak terlalu dikoordinir lagi atau tidak terlalu diawasi lagi. Karena prosedur pekerjaan yang dilakukan sudah dipahami oleh masing-masing pekerja. Sehingga hal ini membuat pemilik bisnis tidak dapat mempercayakan hasil pekerjaan keseluruhannya kepada karyawannya ataupun pekerjaannya. Kesimpulan dan sarannya di sini adalah
Efektivitas kepemimpinan seorang pengusaha laundry tergantung pada sikap tegas yang harus dimiliki seseorang pemimpin terhadap pekerja atau karyawannya. Yang besarnya hasilnya kepemimpinannya dalam mencari pelamar pekerjaan yang sungguh-sungguh ingin bekerja dan juga dapat bisa dipercaya. Perilaku pemimpinan usaha bisnis kecil di bidang jasa yang efektif tidak hanya mempengaruhi karyawannya, tetapi juga mampu menjamin bahwa karyawan mencapai pelaksanaan kerja yang terbaik. Untuk menerapkan budaya kerja yang baik, dalam artian jarak kekuasaan antara pemimpin dan usaha bisnis harus lebih dekat lagi, tetapi tidak menghilangkan jarak antara pemilik bisnis dan juga pekerja. Lalu juga jadi, pada saat penyelesaian pekerjaan, sebaiknya para pemilik usaha atau bisnis menunjuk seseorang untuk memeriksa ataupun mengawasi penyelesaian pekerjaan sampai kepada tangan konsumen. Dengan demikian, seorang pemilik usaha atau bisnis akan lebih fokus pada pengelolaan bisnis yang pada gilirannya akan lebih efektif dalam mencapai keberhasilan usaha. Baiklah, sekian video dari saya ucapkan terima kasih.